terulang kembali Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa perusahaan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, di pusat kota Jakarta. Peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut informasi kemudian berhasil menghubungi gedung DPR MPR. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Reformasi. Selanjutnya, pemerintah Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokrasi dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih aktif. Pada masa itu juga kebebasan persekongkolan dibuka sehingga masyarakat bisa beropini dengan bebas. Kebebasan tersebut dimulai dari era pemerintahan B.J. Habibie yang secara otomatis menjadi presiden saat menjabat sebagai wakil presiden Soeharto. Sesuai dengan mandat undang-undang, presiden berhak menggantikan presiden setelah presiden yang sah. Presiden B.J. Habibie kemudian memimpin era peralihan pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi. Proses pembangunan pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kembali kondisi kestabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun segi politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya anjlok. Sementara kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timur Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama di masa reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadili istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Peran B.J. Habibie juga dalam pengembangan sudah dibentuk sejak tahun 1970-an pada saat beliau memimpin beberapa industri strategis di Indonesia, hingga kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Selama masa tugasnya, kontribusi B.J. Habibie bagi pembangunan Indonesia dalam bidang mengembangkan teknologi sangat besar, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang, dan perombakan kinerja pemerintah di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Gus Dur yang dihadapkan pada permasalahan perpecahan negara, kemudian fokus membangun persatuan dan toleransi di Indonesia. Karena kegigihannya untuk mempersatukan Indonesia dalam keragaman, banyak pihak yang menyebut dan sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Seperti juga Habibie, masa pemerintah Gus Dur berlangsung tidak lebih dari 2 tahun akibat dari belum stabilnya konsolidasi politik di Indonesia setelah peristiwa reformasi. Namun pada masa pemerintah Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun program pembangunan nasional Propenas dalam jangka waktu. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pemerintah B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintah yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kekurangan dukungan komunitas politik membuat pemerintahan dan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya
legitimasi kekuasaan ia pimpin. Masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahan adalah masa yang rawan. Tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahan. Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005, MC Rix meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi pemerintah pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti kebebasan pers, adanya pemilu, penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal yang paling penting dalam masa pemerintah B.J. Habibie adalah lepasnya Timur pada tahun 2002 yang diawali dengan peristiwa munculnya Referendum Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Di era reformasi yang lahir dari Gerakan Nasional Penyelamatan Indonesia dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN diharap dapat menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Di era Presiden B.J. Habibie, pemberantasan korupsi dimulai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Dengan berlandaskan undang-undang ini dibentuklah sejumlah lembaga anti korupsi seperti Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie adalah tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terlihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itulah pertama kali ditegaskan pembentukan KPK. Undang-undang penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan KPK, di dalamnya ditandatangani oleh Pak Habibie sebagai presiden saat itu, yaitu disahkan 16 Agustus 1999. B.J. Habibie juga membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Ancaman mengumumkan pejabat yang enggan melaporkan kekayaan cukup efektif membuat ribuan pejabat melapor. Kelak ketika KPK lahir, fungsi KPKPN dilebur ke KPK.